Sobat Pariwisata, di video kali ini kami akan mengajak kalian semua untuk mengelilingi Taman Wisata Alam Hutan Mangrove. Sebelum memasuki Taman Wisata Alam Hutan Mangrove ini, jangan lupa untuk membeli tiket terlebih dahulu. Untuk informasi yang ada di Taman Wisata Alam Angke Kapuk ini, yang pertama adalah jam bukanya. Untuk hari biasa pukul 8 sampai 4 sore. Untuk hari libur atau weekend jam 7 sampai jam 4 sore. Selanjutnya ada tiket masuk. Untuk dewasa di hari biasa itu dikenakan 30.000, anak-anak 15, dan wisatawan tanpa kitas itu 150.000. Selanjutnya untuk weekend dewasa 35.000, anak-anak 20.000, dan wisatawan asing tanpa kitas itu 110.000. Setelah memperlihatkan tiket pada petugas, jangan lupa untuk scan QR Peduli Lindungi. Kemudian cek suhu dan juga menggunakan hand sanitizer. Selamat datang di Taman Wisata Alam Hutan Mangrove. Hutan mangrove atau juga biasa dikenal dengan hutan bakau ini merupakan ekosistem yang bersifat khas karena adanya aktivitas penggenangan oleh pasang surut air laut. Nah, Sobat Pariwisata, di balik keindahan hutan mangrove ini, hutan mangrove memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama, sebagai tumbuhan yang mampu menahan arus air laut yang mengikis daratan pantai. Dengan kata lain, tumbuhan mangrove mampu untuk menahan air laut agar tidak mengikis tanah di garis pantai. Yang kedua, sebagaimana fungsi tumbuhan yang lain, mangrove juga memiliki fungsi sebagai penyerap gas karbon dioksida dan juga penghasil oksigen. Dan yang terakhir, hutan mangrove memiliki peran sebagai tempat hidup berbagai macam biota laut seperti ikan-ikan kecil untuk berlindung dan mencari makan. Selain binatang laut, bagi hutan mangrove yang ruang lingkupnya cukup besar, sering terdapat jenis binatang darat di dalamnya seperti kera dan burung. Nah, di Taman Wisata Alam Mangrove ini terdapat beberapa fasilitas, diantaranya seperti parkiran, toilet, musola, tempat birdwatching, dan lainnya seperti jalur khusus bersepeda, pondok kemah, kantin lesehan, wisata air, jembatan gantung, bahkan tempat bermain anak. Nah, selanjutnya saya akan menyebutkan jenis-jenis mangrove yang ada di sini. Jenis-jenis mangrove yang terdapat dalam kawasan ini seperti yang pertama, yaitu ada api-api atau dengan nama lain Avicennia marina. Dan yang kedua yaitu ada bakau atau dengan nama lain Rhizopora mucronata dan Rhizopora stylosa. Dan yang ketiga yaitu ada bidara atau dengan nama lain Soneratia caseolaris. Dan yang keempat yaitu ada buta-buta atau dengan nama lain Exocecharis agoloka. Dan yang kelima yaitu ada cantinggi atau dengan nama lain Cheriops sp. Dan yang keenam yaitu ada warakas atau dengan nama lain Acrosticum aureum. Nah, selanjutnya di sini juga ada jenis hutan pantai atau rawa sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada bluntas atau dikenal dengan nama lain Pluchea indica. Dan yang kedua yaitu ada dadap atau dikenal dengan nama lain Erythrina variegate. Dan yang ketiga yaitu ada duri bushetan atau dikenal dengan nama lain Mimosa sp. Dan yang keempat yaitu ada flamboyan atau dikenal dengan nama lain Delonyx regia. Dan yang kelima yaitu ada kedondong laut atau dengan nama lainnya yaitu Polisia frutuosa. Dan yang keenam yaitu ada ki hujan atau dengan nama lainnya yaitu Samanea saman. Dan yang ketujuh yaitu ada ki tower atau dengan nama lain Deris heterophylla. Dan yang ke-8 yaitu ada mendongan atau dengan nama lain
Scripus litoralis, dan yang kesembilan yaitu ada waru laut atau dikenal dengan nama lain Hibiscus tiliaceus. Nah, apa aja sih something to do, to see, to learn, dan to buy-nya di Taman Wisata Angke ini? Untuk something to do, kita dapat mengelilingi taman wisata mangrove ini, lalu menanam bibit mangrove-nya, menaiki perahu dayung, sepeda air, kodok, dan perahu kano. Lalu bisa melakukan pemotretan maupun prewedding, syuting, hingga menginap di villa. Untuk something to see, kita dapat melakukan bird watching, mengamati berbagai macam flora dan fauna, menikmati sunset, hingga menikmati suasana alam pantai yang indah. Untuk something to learn, kita dapat melakukan wisata pendidikan dan kegiatan penelitian. Lalu untuk something to buy, kita dapat membeli bibit mangrove, cindera mata, penyewaan perahu, hingga menginap di villa. Nah, Taman Wisata Alam Angke Kapuk ini terletak di Pantai Indah Kapuk, Jalan Garden House, Kamal Muara Penjaringan di Jakarta Utara, DKI Jakarta. Teman-teman yang mau ke sini nggak perlu khawatir gimana sih caranya ke sini. Aksesibilitas ke sini teman-teman bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan kendaraan pribadi atau charteran. Kemudian, teman-teman juga bisa menggunakan kendaraan umum. Nah, menggunakan kendaraan umum bisa menaiki dari Terminal Kalideres. Di sana tersedia bis dan angkutan ke arah Cengkareng, tepatnya di Mall Cengkareng, kemudian naik angkutan ke arah Kamal Muara dan dapat ditempuh dalam 45 menit. Kemudian dari Terminal Kampung Rambutan tersedia bis umum yang menuju Muara Angke, tepatnya di pintu gerbang perumahan PIK. Selanjutnya dapat menggunakan jasa ojek sepeda selama 30 menit. Lalu dari kantor Kelurahan Kamal Muara, pengunjung dapat menggunakan jasa ojek sepeda motor menuju hutan wisata Angke Kapuk sejauh 1 km. Lalu opsi lain, jika teman-teman berasal dari luar kota Jakarta, teman-teman bisa menggunakan KRL terlebih dahulu ke arah stasiun kota. Kemudian dari stasiun kota, teman-teman bisa jalan kaki menuju ke halte kota. Dari halte kota, teman-teman bisa menaiki bis berlogo 1A yang arah PIK. Nah, teman-teman bisa turun di depan Rumah Sakit Buddha Suci. Di sana teman-teman bisa berjalan kaki atau mungkin naik ojek. Untuk segmen yang kita bahas kali ini ada 4, yaitu geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Segmen geografis, secara administrasi pemerintahan, Taman Wisata Alam Angke Kapuk ini terletak di Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Madia, Jakarta Utara. Sedangkan untuk segmen demografis, jenis kelamin ada pria dan wanita, usia semua kalangan, pekerjaan pelajar, mahasiswa, pekerja dan lain sebagainya, domisili Jakarta dan sekitarnya. Segmen psikologis, konservasi penanaman mangrove, pemotretan, pendidikan dan penelitian, menjelajahi taman wisata alam, dan yang terakhir ada segmen perilaku. Dalam hal ini menyasar segmen pasar yang mementingkan wisata bahari, wisata alam, dan wisata air. Sobat pariwisata, tahu nggak sih kalau Taman Wisata Alam Hutan Mangrove ini dikelola oleh BKSDA atau Balai Konservasi Sumber Daya Alam di bawah naungan KLHDK atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Mungkin sekian untuk video kali ini. Sobat pariwisata, yuk berkunjung ke Taman Wisata Alam Hutan Mangrove.